Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Titin Khotimah. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi masih di bab 1, yakni mengenai metode ilmiah. Simak ya. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan masalah atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Nah, apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama adalah M, merumuskan masalah. Yang kedua, O, observasi. Yang ketiga, hipotesis. Keempat, eksperimen. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Supaya mudah diingat, kita singkat dalam satu kata, yakni MOHEK. Kita lihat yang pertama, merumuskan masalah. Suatu penelitian harus dimulai dengan masalah. Setelah ditemukan masalah, maka masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik. Biasanya, rumusan masalah harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu mengandung kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Langkah kedua adalah observasi. Observasi ini merupakan mengumpulkan data awal melalui kegiatan pengamatan awal dan studi literasi untuk mengumpulkan data yang dapat dibuat untuk merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang diajukan pada langkah yang pertama. Hipotesis biasanya diperoleh setelah mengumpulkan data, yakni pada langkah kedua tadi adalah pada langkah observasi. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara. Mengapa hipotesis itu jawaban sementara? Karena hipotesis harus dibuktikan dengan satu eksperimen. Bisa jadi hipotesis ini tetap atau bisa jadi hipotesis ini berubah. Hipotesis tidak dalam bentuk kalimat tanya, tetapi dia dalam bentuk suatu pernyataan. Baik, langkah selanjutnya setelah kita menyusun hipotesis adalah melakukan eksperimen. Eksperimen atau percobaan ini membutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan ini mencakup menentukan variabel, menentukan alat dan bahan, menentukan biaya, menentukan tempat, dan menentukan waktu. Variabel sendiri itu ada 3 jenis, yakni variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Untuk variabel bebas, ialah variabel yang mengendalikan variabel terikat. Dia dapat dirubah-rubah. Sedangkan variabel terikat ialah variabel yang dikendalikan oleh variabel bebas. Adapun variabel kontrol ialah variabel yang harus dibuat sama supaya penelitian hasilnya tidak menjadi bias.
Langkah selanjutnya setelah dilakukan eksperimen, kemudian datanya didapat, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat itu dapat menolak atau menerima hipotesis. Hasil percobaan tidak harus selalu mendukung hipotesis. Apabila terjadi perbedaan, maka dapat dilakukan percobaan kembali untuk menguji kesimpulan yang telah didapatkan. Nah, kita lanjutkan dengan sikap ilmiah. Tentunya, sikap ilmiah ini harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama adalah berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Yang kedua, mengembangkan keingintahuan. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang kelima, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Yang keenam, dapat bekerja sama. Yang ketujuh, bersikap jujur. Yang kedelapan, disiplin dan tekun. Selanjutnya, tugas pada materi ini adalah 1. Seorang siswa mengadakan penelitian tentang pengaruh pupuk NPK terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang. A. Tentukan rumusan masalah dari penelitian ini. B. Tentukan hipotesisnya. C. Tentukan metode penelitiannya. Yang D. Tentukan variabel-variabelnya. Hasil dari tugas ini silahkan kalian kirim ke nomor WhatsApp 0818 0948 0392. Jangan lupa absen kehadiran kalian di kolom komentar. Baik, anak-anak gimana? Cukup mudah kan? Ya, untuk selanjutnya tugasnya harus dikerjakan ya. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Tetap di channel Titin Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.